Hai Darling Squad yang ada di seluruh Indonesia. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan makin darling dong pastinya. Aku Aldi, dan kali ini kita ketemu di Candi Darling From Home. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian Darling Squad yang udah selalu ngikutin kegiatannya Siap Darling. Bisa belajar banyak hal dan dapat pengalaman baru. Nah, biar kalian selalu dapat update kegiatan-kegiatan seru lainnya Siap Darling, makanya jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan kalian juga bisa kunjungi website kita di www.siapdarling.id. Oke Darling Squad, kali ini aku mau kasih kalian informasi dan sharing tentang cara menanam dan merawat tanaman. Sebelum aku jelasin tentang bahasan kita kali ini, aku mau jelasin dulu mengenai habitus atau perawakan tanaman. Sebenarnya, habitus tanaman ini ada banyak jenisnya. Tapi, yang mau aku share di sini ada 5 habitus tanaman. Terna atau herba merupakan tumbuhan yang biasanya pendek dan kecil, mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Contohnya seperti temulawak dan cipluan. Tanaman merambat. Tanaman ditandai jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang berupa benda mati atau tumbuhan lain, contohnya anggur dan sirih. Kemudian semak. Tanaman yang tidak seberapa besar dengan ketinggian maksimal sekitar 1 meter ini memiliki batang berkayu dan cabang-cabang dekat permukaan tanah atau malahan ada di dalam tanah. Contohnya putri malu, soka, dan juga puring. Perdu memiliki tinggi di atas 50 cm dan merupakan tumbuhan berkayu yang bercabang dari pangkalnya. Ada juga yang mendefinisikan perdu sebagai jenis tumbuhan yang tumbuh dengan ketinggian di bawah 6 meter. Contohnya lavender, bougainville, dan mawar. Terakhir adalah pohon. Tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Tinggi pohon dapat mencapai puluhan meter, dengan diameter dapat membesar karena adanya kambium. Contohnya mangga, jati, asam jawa, dan lain-lain. Nah, sudah tahu kan habitus tanaman itu apa aja? Sekarang kita menuju ke persiapan penanaman. Sebelum melakukan penanaman, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Persiapan ini penting supaya tanaman yang ditanam bisa tumbuh dengan baik. Pertama, pengamatan lokasi. Pengamatan lokasi ini dilakukan untuk mengetahui luas area tanam, menganalisa dengan mengamati kondisi existing di sekitar area penanaman. Yang kedua, pembersihan lahan. Persiapan ini diperlukan untuk membersihkan area tanam dari material yang tidak diinginkan seperti sampah, puing, gulma, sisa batang, atau akar tanaman. Yang ketiga, penentuan jarak tanam. Setiap tanaman harus berjarak supaya tersedia cukup nutrisi antar tanaman. Jarak tanam dapat ditentukan dengan memperhatikan beberapa faktor berikut ini, yaitu jenis tanaman, lebar tajuk atau jangkauan percabangan tanaman, dan jangkauan akar. Yang keempat, persiapan tiang penyangga. Penyangga ini berfungsi untuk menopang tanaman yang baru ditanam. Biasanya terbuat dari besi atau bisa kalian buat sendiri dari bambu. Untuk ukuran dan jumlah penyangga, disesuaikan dengan tinggi dan jumlah bibit yang akan ditanam. Tiang penyangga diganti apabila sudah rusak, dan dicabut bila tanaman sudah dapat berdiri tegak tanpa bantuan. Nah, itu tadi persiapan yang harus dilakukan sebelum penanaman. Gak banyak kan? Setelah semua persiapan sudah kita lakukan, sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan lubang tanam dan pemupukan. Pertama, kita tentukan dulu ukuran lubang tanam sesuai dengan ukuran tanaman. Kalau lebih dari 1 bibit tanam, tentukan jarak dan titik tanam sesuai dengan tujuan penanaman kalian. Misalnya, untuk kebun buah atau lahan penghijauan. Terakhir, siapkan media tanam yang sesuai. Setelah lubang tanam tersedia, dapat dilakukan pemupukan. Pemupukan ini bertujuan untuk memberikan nutrisi pada tanaman. Penggunaan jenis pupuk disesuaikan dengan kebutuhan. Diutamakan pupuk alami ya. Lalu, perbandingan yang digunakan pada umumnya adalah 2 tanah, 1 sekam, dan 1 pupuk. Karena setiap tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda, kuantitas pemberian pupuk harus diperhatikan. Sekarang,
Kita tinggal menanam bibit tanaman yang kita inginkan. Masukkan bibit tanaman ke dalam lubang tanam. Pastikan akar tanaman tertutup seluruhnya oleh tanah. Padatkan tanah sampai bibit tanaman bisa berdiri. Tapi jangan terlalu padat ya. Kemudian, siramkan air sampai seluruh permukaan tanah pada area tanam menjadi basah. Selesai deh, kamu sudah berhasil menanam. Eits, tapi tidak hanya menanam, tanaman juga harus dirawat. Gimana cara merawatnya? Selanjutnya aku akan terangkan tentang perawatan tanaman. Ada 4 langkah perawatan yang dilakukan setelah kita menanam. Pertama, penyiraman. Penyiraman ini bertujuan untuk menjaga kelembaban tanah, mempermudah akar tanaman menyerap unsur hara, dan membantu tanaman melakukan pertumbuhan sel dan proses fotosintesis. Penyiraman dilakukan secara rutin sehari 1 kali pada pagi atau sore hari. Yang kedua, penyiangan dan pendangiran. Mencabut rumput liar yang berada di antara sela-sela tanaman dan sekaligus menggemburkan tanah ini bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh pada tanaman, mengurangi persaingan penyerapan hara, dan penetrasi sinar matahari, serta memperbaiki aerasi pada tanah. Yang ketiga adalah pemupukan. Pupuk berfungsi sebagai sumber hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pengaplikasian pupuk ini ada beberapa cara loh, bisa dikocor atau disiram, disemprot, dan ditabur. Pupuk yang digunakan lebih baik menggunakan yang alami dari hasil sampah organik yang kalian buat sendiri, bisa menggunakan teknik Lakakura atau pengkomposan sederhana. Lalu yang terakhir adalah pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan agar dapat membentuk tanaman dengan cara mengarahkan arah pertumbuhan tanaman, membuang bagian yang tidak dikehendaki karena rusak atau terkena hama. Pemangkasan dapat meningkatkan kualitas buah atau bunga yang dihasilkan. Yang terakhir, aku juga mau kasih informasi perawatan untuk kalian yang punya tanaman dalam pot. Cara memelihara tanaman di dalam pot adalah menyiram 1 hari sekali pada pagi atau sore hari, menempatkan tanaman sesuai dengan kebutuhan sinar mataharinya. Tanaman indoor butuh naungan atau bahkan full sinar matahari. Menyiangi rumput liar atau gulma, mengganti media seiring pertumbuhan tanaman, dan memberi pupuk. Oke Darling Squad, itu tadi tentang cara menanam dan merawat tanaman. Jadi tahu kan bagaimana menanam dan merawat tanaman dengan benar? Semoga informasi yang aku berikan tadi bisa menambah wawasan kalian ya. Ayo kita lebih sadar dan peduli dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Jaga kelestarian alamnya dan sama-sama kita mulai dari hal kecil. Karena dari hal kecil itu, kalau kita lakukan secara bersama-sama, bakal bikin perubahan yang lebih besar. Karena bikin perubahan itu gak bisa sendirian. Aku sudah siap darling. Kamu kapan?